Shalom adik-adik siswa SMP, SMA, Perguruan Kristen Kalam Kudus Medan. Hari ini adalah hari yang membawa sukacita besar bagi kita, oleh karena kita merayakan Natal bersama. Kalaupun di dalam cara virtual seperti ini, saya percaya kita semua tidak akan kehilangan sukacita dan kehilangan kebahagiaan di dalam perayaan Natal ini. Manusia, apalagi anak-anak siswa seperti kalian, memiliki kemampuan yang besar untuk mengadaptasikan diri. Itu adalah kemampuan anugerah dari Tuhan. Maka situasi yang kita hadapi saat ini di masa COVID ini, kita tetap bisa menjalani aktivitas, termasuk juga perayaan Natal kita, dengan cara mengadaptasikan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, mari kita merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kuasa Tuhan dan kasih-Mu yang bekerja luar biasa di hidup kami, di dalam kehidupan anak-anak muda, siswa-siswi SMP, SMA, Perguruan Kristen Kalam Kudus. Mereka sehati meninggikan Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau dan mengingat kembali betapa ajaibnya kasih Kristus, kasih Bapa kepada dunia ini melalui kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami di dalam perenungan kami akan sabda-Mu saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik siswa yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam perayaan Natal kita pada saat ini, tema kita adalah keajaiban bagi dunia. Saya akan membacakan dua bagian firman Tuhan. Pertama dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Demikian sabda Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan yang kedua, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Yohanes pasal yang ke-4. Ini sabda Tuhan tentang kasih. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-18, 1 Yohanes pasal 4, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan cara bagaimanakah kita memaknai perayaan Natal hari ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa perayaan Natal bagi orang Kristen adalah sesuatu yang istimewa. Bagi kita, kelahiran Kristus adalah kelahiran yang selalu membawa keajaiban, membawa kekaguman di dalam diri kita masing-masing. Kenapa demikian, adik-adik yang dikasihi Tuhan? Lihatlah bagaimana Natal sebetulnya dipersiapkan Allah kita dengan sangat luar biasa. Natal itu adalah untuk kita. Natal itu bicara tentang kasih Allah kepada dunia ini. Kenapa perlu Yesus Kristus lahir ke dunia? Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-9 dari Yesaya ayat yang pertama dari Yesaya 9 tadi, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Ini mewakili semua umat manusia di dunia ini. Kalaupun kitab Yesaya ini menyatakan bahwa pertama orang Yehuda, orang Israel, umat Tuhan yang sudah menyeleweng, yang sudah tidak setia kepada Tuhan, yang sudah tidak mau taat kepada Tuhan, sebetulnya itu adalah gambaran manusia yang sebenarnya ketika dosa dipersilakan masih menguasai hidupnya, ketika memilih taat kepada Tuhan belum menjadi sebuah prioritas, adik-adik yang dikasihi Tuhan, maka orang siapapun manusia di dunia ini dapat dikatakan berjalan di dalam kegelapan. Sejak kapan kegelapan dosa masuk dalam hidup manusia? Tentu kita tahu. Hawa dan suaminya Adam di Taman Eden itu, kita tahu ketika dosa masuk ke dalam hidup manusia, dimulai dari sebuah ketidaktaatan. Tuhan melarang memakan satu saja dari semua pohon yang ada di Taman Eden itu.
yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Sebetulnya Tuhan sudah bilang semua boleh makan, kecuali satu. Itu ada tawaran yang sangat ringan sekali sebetulnya. Kenapa? Namanya juga semua boleh makan. Coba aja cek kalau kita mau cari tahu semua itu berapa jenis itu. Ingat aja lah, sejauh yang kamu bisa sebutkan semua jenis tumbuhan yang buahnya bisa dimakan. Ayo, banyak sekali itu, ya kan? Ya, dari buah-buahan aja kita udah susah menyebutnya karena terlalu banyak. Jadi kalau semua boleh makan kecuali satu, itu sebetulnya adalah sebuah permintaan yang ringan sekali. Kenapa Tuhan mengatakan tidak boleh makan satu? Maka yang diminta sebetulnya adalah bentuk ketaatan. Tuhan sudah kasih semua yang terbaik dalam hidup kita. Masa diminta satu saja? Taat kamu sama aku ya. Tapi itulah yang tidak bisa dilakukan oleh Adam dan Hawa, dan mereka kalah. Mereka jatuh dalam dosa, dan seluruh keturunannya termasuk kita, seluruh bangsa, seluruh umat manusia, seluruh etnis, saudara dan saya termasuk, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita termasuk sudah jatuh dalam dosa. Maka dosa inilah, kegelapan dosa inilah yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Manusia diusir dari Taman Eden. Manusia saling menyalahkan. Manusia merasa takut. Tahu? Ketika efek dari dosa itu sudah masuk dalam hidup manusia, salah satunya adalah mereka takut. Mereka sembunyi. Mereka sembunyi di balik pohon. Tuhan datang berjalan. Bersyukurlah kita. Di balik ketakutan mereka yang sembunyi dari hadapan Allah, Tuhan justru datang mencari mereka. Adam, di manakah engkau? Bukan berarti Tuhan tidak tahu mereka sembunyi di balik pohon itu. Tapi lihatlah bagaimana keterbukaan hati Tuhan Allah. Inisiatif datangnya dari Tuhan Allah untuk mencari manusia. Itu sebabnya di ayat yang ke-15 dari Kejadian 3, baru saja jatuh dalam dosa mereka. Ayat 15, Tuhan sudah merancang satu rencana keselamatan melalui keturunan Hawa yang akan menyelesaikan permasalahan dosa dengan ular. Dan nanti kita ketahui di perjanjian lama siapa keturunan Hawa yang dimaksud. Itu adalah Yesus Kristus. Itu yang dikatakan di ayat 5 dari Yesaya pasal yang ke-9 ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Seorang anak. Di Yesaya pasal 7 ayat 14 juga sudah disebut. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan Immanuel. Siapa itu? Itu adalah Yesus Kristus. Itulah seorang putra yang akan dilahirkan oleh Maria di dalam peristiwa Natal, malam yang kudus itu. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan seperti ini dikatakan melihat terang yang ajaib, melihat terang yang besar. Ini adalah sebuah pengharapan yang luar biasa. Melihat terang. Ada banyak ayat-ayat di dalam perjanjian lama. Kitab Mazmur misalnya mencatat hal-hal begini. Mazmur 27 ayat 1 misalnya dikatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 97 ayat 11 juga dikatakan begini, terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Artinya apa? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari kegelapan dosa itu Tuhan datang memberi sebuah terang yang besar. Terang yang besar itu
disebut di dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 dan Yohanes 1 ayat 19 sampai 14-nya. Terang itu adalah Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini. Yang hari ini kelahirannya kita rayakan. Yang hari ini kita merayakan Natal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, itu berarti bahwa kegelapan hidup manusia jawabannya hanya satu, supaya mereka kembali ada di dalam kehidupan yang benar, di dalam kehidupan yang bisa melihat jalan-jalan kebenaran yang dari Tuhan. Mereka hidup di dalam terang. Itulah ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka jawaban satu-satunya di dalam kegelapan dosa manusia ini adalah datanglah kepada Yesus. Lihatlah adik-adik yang dikasihi Tuhan. Di kalangan kalianlah, anak-anak remaja, siswa-siswi, kalau ditanyakan, coba daftarkan sejumlah daftar dosa orang muda. Entah di sekolah, entah di lingkungan, entah di pergaulan mereka sehari-hari, kalian pasti lebih tahu apa-apa saja yang dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, teman-teman sebayamu yang ada di luar sana. Kehidupan anak-anak remaja sekarang bukan saja di dalam pemberontakan yang sangat hebat, dalam banyak-banyak aturan. Ya, mereka kadang anti peraturan, anti hukum. Kalau secara istilah disebut anti nomos. Mereka bisa memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada orang tua, memberontak kepada aturan-aturan, memberontak kepada guru, dan seterusnya. Dimulai sebetulnya hati mereka yang masih ada dalam kegelapan. Tapi tidak demikian dengan kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Saya percaya adik-adikku semua ada di dalam kehidupan yang sudah mulai mengenal jalan-jalan Tuhan. Bahkan di antaramu ada yang sudah sejak masa kecilnya belajar mengenal Tuhan Yesus Kristus. Maka kasih Kristuslah yang harus menguasai hidup kita. Kasih Kristuslah yang harus mengubah hidup kita. Maka keajaiban terbesar sebetulnya di dalam diri seorang berdosa seperti kita adalah ketika Tuhan mengubah hati kita. Ketika kita menyadari bahwa betapa bejatnya hidup ini, betapa buruknya jalan-jalan di masa laluku, betapa tidak berdayanya aku melawan dosa. Lihatlah, ada banyak orang seperti kerbau dicucuk hidungnya, diajak, dipengaruhi, akhirnya terlibat di dalam berbagai-bagai kejahatan. Karena mulai dari pengaruh kecil, makin besar, dan banyak di antara mereka tidak berani menolak, tidak bisa menolak, tidak bisa menghindar. Saya kenal beberapa remaja yang akhirnya hancur-hancuran hidupnya, dimulai dari ketidakmampuannya untuk memilih jalan yang benar. Dipengaruhi sedemikian. Itu sebabnya adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristuslah yang harus menjadi jalan keluar dari hidup kita. Oleh karena itu kelahiran Yesus Kristus harus membawa sukacita besar di hidup kita. Sukacita karena kita dibebaskan dari belenggu dosa itu, dibebaskan dari kuasa dosa itu. Mari kita lihat bagaimana konsep Natal dijelaskan kepada kita di dalam Lukas yang pasal yang kedua. Kita mulai ayat yang ke-10, dikatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar itulah kebalikan dari kegelapan dunia yang tadi. Kita diberi sebuah pengharapan yang luar biasa. Oleh karena kita diberi pengharapan untuk bebas dari kegelapan dosa itu. Apa itu? Ayat 11-12 dijelaskan.
hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Maka kelahiran Kristus sebetulnya lepas dari semua pernak-pernik Natal, lepas dari semua celebrate, perayaan-perayaan, mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling meriah sekalipun, itu hal kedua. Tapi yang paling utama dari sebuah Natal, kita harus maknai ayat 11 ini. Kalau boleh adik-adik hafal ini ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa Yesus yang lahir bagi kita? Dikatakan juru selamat. Perlu juru selamat karena kita sedang diancam bahaya. Itu maka perlu juru selamat. Kalau nggak ada bahaya yang mengancam kita, nggak perlu diselamatkan. Tahu, bahaya yang paling mengancam manusia berbicara tentang akibat dosa adalah murka Allah. Ya, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10. Dari murka Allah yang sudah dijelaskan itu dalam bentuk neraka. Api neraka yang tidak akan ada habis-habisnya. Kematian kekal di neraka. Dan Yesuslah yang memberi jaminan kita akan diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Itulah makanya Yesus itu bagi kita adalah juru selamat. Kelahirannya sama seperti dijelaskan di Matius pasal 1 kepada Yusuf. Ketika malaikat Gabriel memberitahu, kamu harus tetap ambil Maria sebagai istrimu, kalaupun dia sudah mengandung dari Roh Kudus. Ayat yang ke-21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Artinya, Tuhan Yesus Kristus bagi kita adalah juru selamat. Kita dibebaskan dari dosa yang membelenggu. Kita dibebaskan dari kegelapan. Itu sebabnya seorang yang sudah bertemu Yesus, sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya. Ya, Roma pasal 10 ayat 9-10. Maka kita disebut diselamatkan. Oleh karena itu, seorang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya, saya sendiri sudah melakukannya itu 31 tahun yang lalu kurang lebih, ya. Tanggal 27 September tahun 89, semester 1 saya mulai kuliah di IKIP Negeri Medan. Saya mengambil keputusan terpenting dalam hidupku. Aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. 30 tahunan saya jalani ikut Yesus sampai keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pemberita firman-Nya, pemberita Injil, menjadi pendeta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka di Natal hari ini engkau harus membuka hati sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, percaya kepada Dia bahwa Natal ini tidak akan berlalu begitu saja dalam keadaan sederhana apapun. Adik-adik semua merayakan Natal dari rumah masing-masing, tidak masalah. Ini hal-hal yang khusus, tidak akan selamanya begini, tidak akan selamanya COVID ini sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun ke depan. Tidak, kita percaya bahwa Tuhan menopang dunia ini, miliknya ini. Dia akan pelihara kita dan pengharapan kita tetap pasti ada pembaharuan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita ketika sudah menjadi anak-anak Tuhan, yang tidak kalah penting dari jaminan Tuhan adalah Tuhan berjanji memelihara hidup kita. Natal bicara tentang Allah yang jauh datang menemui, Allah yang jauh datang melawat
umatnya. Immanuel, Allah menyertai kita. Itu sebabnya beralasan sekali Tuhan bilang jangan takut. Nih adik-adik semua jangan takut ya. Jalani hidupmu sampai ke masa depanmu. Tuhan memelihara. Kepada gembala-gembala pada malam Natal itu, malaikat-malaikat itu bilang ayat 10 tadi dari Lukas 2. Jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jangan takut. Dan tahu adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya dapat catatan tentang itu dan valid itu ya. Di Alkitab kita ada 365 kali kata jangan takut. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Loh, kok kebetulan sekali ya 365 kali. Bukankah dalam satu tahun ada 365 hari? Iya, berarti satu hari kita bisa pakai satu kali kata jangan takut itu. Cukup untuk setiap hari. Apa maksud Tuhan di balik semua itu ya? Ini hal yang mengagumkan juga bagi kita. Kelahiran Kristus itu sudah mengagumkan. Keselamatan dari Kristus mengagumkan. Keajaiban bagi kita itu. Dan yang sangat-sangat ajaib juga, ternyata Tuhan berjanji memelihara kita sedemikian dengan luar biasa. Jangan takut. 365 kali dalam Alkitab. Pakailah itu tiap-tiap hari. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes pasal 4 nas kita tadi ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Inilah pengharapan kita kepada Tuhan. Maka menghadapi permasalahan hidup sehari-hari. Adik-adik, kalian masih siswa-siswi, apa sih pergumulanmu sekarang? Oh banyak pak, pergumulanmu apa? Urusan-urusan belajar karena online, sistem daring. Oke, kalian sanggup melalui itu. Buktinya udah berapa bulan dalam semester yang lalu dan nanti dan semester ini ya, kita memasuki masa-masa sulit ini. Hampir 1 tahun 2 semester kalian menjalani masa belajar dari rumah. Buktinya bisa selesai. Sampai hari ini Tuhan memimpin kita. Inilah pemeliharaan Tuhan. Diberi hikmat, diberi bijaksana, diberi sukacita belajar, diberi kemauan, diberi kerelaan, diberi kesungguhan dan ketangguhan di dalam dirimu untuk melewati semua masa-masa sulit ini. Guru-gurumu juga pasti mengalami hal yang sama, tapi mereka bisa lewati itu dengan bersandar pada Tuhan. Sukacita dari Tuhan, sukacita dan Roh Kudus dari buah roh diberi untuk kita sekalian untuk tetap menjalani hidup. Dalam keadaan sulit sekalipun kita tetap punya kemampuan untuk melewatinya. Tantangan ini mungkin masih ada. Kita tidak tahu bulan Januari nanti kalian sudah belajar offline atau masih online. Kita lihat sajalah. Kita berserah kepada Tuhan. Yang pasti melalui perayaan Natal pada saat ini, hari ini, kita diingatkan Tuhan sudah mengurus dosa-dosa kita. Kegelapan hidup di masa yang lalu akibat dosa. Kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang, anak-anak yang bersinar, anak-anak yang bisa diandalkan untuk berjalan bersama Tuhan dalam kondisi sulit apapun. Dan Tuhan menjadi jaminan kita yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kelahiran Kristus bertanda bahwa Bapa mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yohanes 3:16, ya kan? Ayat itu berlaku untuk kita semua. Karena kita sudah percaya Yesus, maka kita juga ditopang oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu jangan takut. Jalani kehidupanmu ke depan bersama keluarga, bersama orang tua, seisi rumahmu, bahkan orang-orang yang mengasihimu di sekitar, bersama guru, teman-temanmu, satu sekolah, satu kelas. Jalani hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Keberanian iman kita miliki. Ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi betul, tapi yakinilah Tuhan Yesus adalah Allah yang Immanuel itu. Datang, hadir setiap saat,
menyertai kita. Dan Roh Kudus ada di dalam hidup kita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Jangan kehilangan sukacita di dalam perayaan Natal hari ini. Kebahagiaan yang sejati ada di hati kita karena Yesus Kristus ada di hidup kita. Dialah Tuhan kita, dialah juru selamat, dialah gembala agung kita. Bahkan Alkitab katakan dia adalah sahabat kita. Hiduplah berkemenangan di dalam Tuhan. Selamat Natal bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur atas keindahan Natal. Kami bersyukur untuk keajaiban dari kasih Allah bagi dunia ini. Keajaiban yang Engkau nyatakan melalui kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia. Keselamatan yang Engkau rancangkan sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan rencana keselamatan itu Engkau wujudkan lewat pemberitaan para nabi di setiap zaman. Sampai akhirnya kami menyaksikan dengan luar biasa bagaimana Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Dengan iman kami percaya bahwa dulu kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem itu yang kami rayakan hari ini, kelahiran-Mu dalam Natal yang sederhana ini, itu adalah bagian dari kehidupan yang sudah menjadi pengalaman iman bagi kami. Yesus tidak lagi lahir di kandang domba yang hina hari ini, tapi di hidup kami, di hati kami. Hati kami menjadi palungan dari Tuhan Yesus. Dan Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Roh-Mu memimpin kami. Maka kami akan jalani hidup ini dengan hidup yang berkemenangan. Dengan hidup tidak akan takut. Karena Tuhan setiap saat menyertai kami. Kasih-Mu mengubah kami tiap-tiap hari menjadi anak-anak Tuhan yang semakin manis dalam pandangan-Mu. Berkatilah semua adik siswa ini di dalam kehidupan sehari-hari, dalam belajar mereka sebagai seorang siswa. Mampukan mereka melewati masa-masa sulit ini. Tambahkan hikmat, kepintaran, bijaksana, sukacita belajar. Bahkan tantangan-tantangan masa muda mereka. Kami percaya mereka mampu melewatinya berkemenangan karena mengandalkan Tuhan Yesus. Berkati orang tua mereka, berkati semua keluarganya, berkati guru-gurunya. Semua ada di dalam naungan kasih Tuhan. Di hari Natal ini, dalam perayaan Natal sekolah mereka, tiap-tiap pribadi boleh bersuka cita, berbahagia di dalam Kristus. Dalam Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.